Baiklah, terima kasih Bapak atas kehadirannya pada kesempatan hari ini. Kita akan melakukan pelatihan atau training mengenai bagaimana kita memitigasi potensi bahaya dan ketika dalam kondisi atmosfer bahaya itu muncul, dalam hal ini adalah H2S. Jadi sebelum kita mulai, saya menjelaskan dulu perkenalkan, nama saya Putra Asa Satria. Saya lahir di Pekanbaru 40 tahun yang lalu. Pendidikan saya S1 Teknik Informatika dan saya sudah bekerja di bidang HSI ini lebih kurang 10 tahun dan posisi saat ini adalah HSI Inspektor. Nah, ini tata tertib yang Bapak harus ketahui. Jadi ada dalam pelatihan ini 15 menit sebelum dimulai, nanti Bapak sudah mengisi daftar hadir tadi. Dalam ruangan ini tidak dianjurkan untuk merokok dan tidak boleh membuang sampah sembarangan, pakai masker dan bebaskan kaki, boleh menggunakan handphone tapi dalam status di vibrate di silent. Ketika nanti Bapak menerima telepon, silakan Bapak meninggalkan ruang sebentar, nanti setelah itu kembali. Nah, sebelum mulai ini ruangan kita, saya mau introduction sedikit bahwa hari ini tidak ada latihan alarm. Jadi kalau Bapak mendengar alarm, berarti itu kejadian sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan? Pasti nanti alarm aktif, dia berbunyi, terus Bapak tetap tenang, tidak perlu panik, segera keluar ruangan, pintu emergency darurat di sebelah sini, lalu ikuti jalur ketujuh arah satu jalur evakuasi dan master report kita berada di depan. Ya, posisi apa kita di samping pintu dan untuk toilet ada berada di belakang ruangan pelatihan. Jadi kita mulai. Tujuan pelatihan ini adalah harapannya bahwa Bapak nanti kompeten sehingga Bapak memahami dan sigap ketika dalam kondisi darurat ada H2S, Bapak apa yang harus Bapak lakukan. Ini harapan tujuannya. Nah, ini pretest. Bapak silakan mengerjakan pretest dulu. Ada 5 pertanyaan yang Bapak tahu aja. Nanti setelah itu kita lakukan sesi pelatihannya. Harapannya nanti setelah Bapak memahami, kita lakukan kembali tes. Yang awalnya Bapak ini masih kurang paham, nanti sudah bisa paham. Dan ketika Bapak melakukan tes sudah bisa aja. Coba, oke. Apa itu gas H2S? Gas H2S itu gas yang sangat berbahaya. Dia sangat beracun, tidak ada warna, dan dalam kondisi paparan tinggi dia itu tidak berbau. Dan dia dapat meledak. Kalau dia dapat meledak, berarti dia sumber bahan bakar yang bisa terpicunya api ledakan oleh adanya api, adanya panas, adanya oksigen, dan sumbernya adalah gas H2S ini. Satuan ukurannya itulah ppm. Kalau dalam kondisi rendah, paparan rendah dia seperti aromanya seperti tidak busuk. Tapi kalau sudah makin tinggi, kenapa dia dibilang tidak bisa dicium? Karena saraf penciuman kita itu sudah rusak oleh si gas H2S. Makanya kita jadi tidak bisa mencium aroma H2S ini. Ini nama-nama lainnya yang sering kita dengar yang biasa di muka awam adalah gas alam, gas belerang, uap laut, dan sebagainya. Nah, selain gas H2S ada lagi beberapa yang harus kita perhatikan di alam ini. Satu, ada oksigen. Yang kedua, ada gas mudah terbakar. Yang ketiga, ada gas beracun. Kalau oksigen yang kita hidup, kalau gas beracun, ini yang saya coba jelaskan di awal bahwa dia itu beracun dan berbahaya bagi tubuh manusia. Tapi selain beracun, gas H2S itu bisa dapat terbakar. Jadi makanya gas H2S itu sangat berbahaya. Bapak terpicunya kebakaran ledakan dari gas H2S ini kita kenal dengan bahasa LEL dan UEL. LEL itu lower explosive limit itu bahwa dalam kondisi paling rendah itu tetap terbakar. Puncaknya itu UEL, upper explosive limit. Dari rentang inilah gas H2S ini terbakar. Kurang dari itu dia tidak dapat terbakar, lebih dari itu juga dia tidak dapat terbakar. Kenapa dia berbahaya? Karena hidrogen sulfida itu lelnya itu 100% itu hanya 4,3 saja, Pak. Jadi hanya 4,3% saja di udara, dia itu sudah bisa terbakar. 0 ke 4,3 itu tuh pendek sekali. Nah, itulah kenapa dia
kita butuh alat nanti untuk memantaunya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Kalau volume well itu di bawah ini, dia tidak dapat terbakar. Yang biru ini. Di atas ini juga dia dapat terbakar. Ketika di rantang ini dia dapat terbakar ketika dia bertemu dengan oksigen. Oksigen juga kalau kurang dari 16% ke sana dia tidak dapat. Betul Pak? Oke, jadi apa upaya kita untuk memantau ini? Karena hidung kita itu tidak sanggup. Indra penciuman kita itu tidak sanggup untuk memantau itu. Kita gunakan alat uji gas detektor. Alat uji gas khusus H2S ada yang multi juga ada. Alat gas ini kita gunakan untuk aktivitas-aktivitas yang rutin kita lakukan, ataupun tidak rutin. Contoh yang rutin adalah kita bekerja dalam ruangan terbatas, atau kita dalam proses penggalian bekerja panas, di mana potensi gasnya ada. Lalu pengujian gas ini dilakukan jika kita menemukan abrasi berbahaya, misalnya kekurangan gas oksigen, dia akan membunyikan alarm, memberikan tanda. Gas mudah menyala dalam bentuk pelan juga akan memberikan tanda. Begitu dia menemukan gas beracun H2S tadi lebih dari batas yang diizinkan, dia juga akan menyala. Itu Pak. Kalau untuk di sebelah kanan, kalau dia kurang dari 19,5 sampai lebih dari 23,5 oksigen itu di sini, dia akan berbunyi. Kalau itu kecil lebih dari 10% dia akan berbunyi. Kalau H2S lebih dari 1% ya. Nah, bagaimana kita menentukan tempat-tempatnya Pak? Kalau di area rig tempat kita bekerja di Vancouver, ini sudah kita tentukan. Paling gampangnya adalah puncak di tengah ini. Kenapa itu? Karena itu adalah sumur. Sumur yang akan kita gali, sumur gas, sumur minyak akan kita gali. Otomatis di sumur itu keluarlah sumber air. Lalu dari sumur ini kita alirkan ke mana? Ke tangki. Ke tangki itu akan menjadi sumber lagi. Lalu sumber ini dipindahkan lagi, dia akan menjadi sumber lagi. Artinya apa Pak? Selama masih ada sumber H2S di sini, dia dipindahkan, dia akan menjadi sumber. Nah, di area kerja kita, di area Vancouver, di area rig, inilah titik-titiknya yang setelah kita identifikasi tadi. Wah, ternyata di titik sumur ada, di rignya ada, di spare tanknya ada, di tempat lainnya ada. Artinya apa? Area-area ini ketika kita melakukan aktivitas pekerjaan harus dipantau. Bapak-bapak bekerja di sana dipantau. Dipantau sama bapak pekerja itu menggunakan apa? Alat gas detektor tadi. Nah, berdasarkan inilah nanti kita menentukan kalau nanti bapak terjadi sesuatu di sini berbunyi alarm, di sini atau di sini atau di sini, apa yang harus bapak lakukan? Ya bapak hentikan pekerjaan, lalu bapak pergi ke tempat yang aman. Nah, proses itu akan dituntunlah nanti dengan namanya jalur evakuasi dan tempat berkumpulnya. Seperti ini nanti. Jadi kalau gambar tadi, ini saya sederhanakan, di mana kotak-kotak ini adalah sumbernya. Jadi nanti kalau terjadi sesuatu, berarti bapak tinggal mengikuti petunjuk-petunjuk jalur evakuasi yang nanti yang sudah kita tentukan di area kerja menuju tempat berkumpul aman atau bersertai. Siapa yang mengukur Pak? Yang mengukur adalah orang yang sudah qualified, yang sudah kita trainingkan. Dalam hal ini, bapak-bapak nanti setelah keluar dari sini sudah mengikuti tes dan lulus, bapak dinyatakan qualified. Kalau bapak sudah qualified, di lapangan bapak bisa mengukur Pak. Ukurlah gas-gas ini. Wah, saya cek di satu titik ini, saya menurut saya ini potensinya berdasarkan gambar ini, akan saya ukur. Kenapa? Karena ada teman-teman saya yang akan bekerja di sini. Setelah saya hitung 2 menit, aman, kapan bisa bekerja. Nanti selama pekerjaan saya akan secara berkala akan kembali lagi ke area ini, lalu saya ukur lagi. Nah, yang bapak ukur tadi itu, apakah bapak sebutkan saja atau bapak catat? Sebaiknya dicatat. Tujuannya apa? Ketika nanti durasi kerja bapak sudah selesai, bapak punya bukti bahwa bapak melakukan pengukuran. Silakan diisi menggunakan apa Pak? Form catatan hasil. Tinggal diisi tanggal berapa, waktunya, skornya di mana? Oh di sumur, oh di sini di spare tank atau di sini di rig, nanti disebutkan berapa.
Nah, inilah panduan-panduannya. Dalam kondisi ini, batas yang diizinkan Bapak boleh melakukan. Jadi setelah itu, ini semuanya yang sedang Bapak lakukan. Apa yang bisa dilakukan oleh sistem di area kerja Bapak? Yang menempatkan peralatan-peralatan tadi. Peralatan tadi ada yang boleh Bapak pegang, yang portable, ada yang fix. Fix itu kita letakkan di alat, di area kerja. Nah, alat itulah nanti akan memantau. Tujuannya apa? Ketika ada paparan gas HDS, dia akan menyala. Dengan cara apa, Pak? Jam. Dia bisa memberikan tanda itu dengan berbunyi, lalu dia bisa memberikan tanda itu dengan menyalakan lampu merah berputar-putar, disebut strobo, atau dia menunjukkan hasilnya di layar. Kalau dia lihat portable Bapak, dia bergetar. Nih, jadi ketika dia ada paparan H2S lebih dari 1 ppm, si kandungan H2S-nya atau si kandungan yang bisa terbakarnya lebih dari 1%, alat akan berfungsi. Servo menyala, menggunakan suara, lampu berputar. Nah, artinya apa? Ada tanda darurat, kesiapsiagaan tanda darurat yang harus Bapak terapkan setelah itu. Apa itu? Seluruh personel berkumpul di master plan. Tapi menuju master plan itu ada prosedurnya. Pertama adalah stop pekerjaan Bapak-Bapak, tinggalkan, tidak panik, berjalan cepat menuju tempat tadi, lalu berkumpul di sana. Kalau Bapak dalam proses kesana tadi menemukan teman rekan kerja Bapak yang pingsan, dan kalau Bapak sudah terlatih sebagai orang yang menolong, segera tolong rekan kerja Bapak pindahkan ke tempat yang lain. Itu Pak. Nah, ini contoh flowchart-nya. Jadi kalau di area kerja kita di Upopar, seorang kerja nanti akan memberikan tanda tangan ini. Lalu kawan-kawan yang tadi di tempat yang lain itu yang melakukan aktivitasnya pasti akan tahu. Otomatis mereka nanti akan meninggalkan pekerjaannya, berkumpul ke poin. Setelah itu petugas akses kontrol akan mencatat siapa yang sudah ada, A, si B, si C.